yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hari mulia saya sampaikan oleh para masyayikh ada dua usaha. Macam-macam kelihatan di luar ini ada usaha ini, usaha itu. Tapi pada hakikatnya hanya ada dua usaha. Usaha yang hak dan usaha yang batil. Usaha atas akhirat dan usaha atas dunia. Usaha atas mendapatkan Allah, menuju kepada Allah, dan usaha menjauh dari Allah, mendapatkan selain Allah, mencari selain Allah. Usaha yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dalam bab ikhlas, hadis awal, hadis pertama yang sering kita nukilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa dan hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amal. Artinya apa Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak memandang usaha atas rupa dan harta. Dan kebanyakan dari kita ini usahanya ini. Sebagian besar waktu kita ini habis mengusahakan apa? Mengusahakan rupa dan harta. Maksudnya rupa bagaimana ya? Bukan cuma wajah kita saja. Rupanya mobil, rupanya gedung, ya. Rupanya rumah, rupanya kursi, rupanya pakaian, rupanya makanan, dirubah-rubah, diusahakan, dipercantik, diperbaiki, ditambah warnanya, ditambah ini dan itu. Kelihatannya hebat hari ini Allah Subhanahu wa taala, mobil baru. Ya sama, rodanya bundar gitu ya. Sama mesinnya diisi pakai bensin, paling sekarang ada listrik saja. Tapi ya begitu-begitu saja. Tapi apa yang membuat orang ini ingin membeli lagi karena rupanya berbeda. Motor begitu ya semua. Ini usaha rupa. Berapa tahun yang lalu, kapan saya terakhir ke sini ya? Ini rupa dari Pangkal Pinang ini berubah. Ditinggal berapa bulan saja sudah rupanya berubah. Tambah toko inilah, toko yang sana sudah berubah. Ada gedung yang tambah tingkatnya, begitu. Usaha manusia ini nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita merubah ini semua, ini nggak akan dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Juga menambah-nambah harta. Tadinya rumah satu jadi rumah dua, toko satu jadi toko 5, pabriknya 4 jadi pabriknya 8. Menambah-nambah, dan ini bangga. Padahal usaha yang dipandang adalah usaha atas hati dan usaha atas amal. Dan perlu kita sedihkan hari ini setiap karguzari dari musyawarah-musyawarah itu, ini usaha atas hati dan amal ini tidak ada peningkatan. Angkanya turun, amalnya turun, taklim rumah tadinya 20 sekarang jadi 18, yang punya 180 jadi 140. Padahal ini dipandang hari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya wanita ini menyukai usaha rupa dan usaha harta. Kalau tidak dikenalkan kepada usaha agama, maka dia akan berputar pada usaha rupa. Ini kegemaran wanita hari ini. Kalau kita gemar rubah-rubah, jangan-jangan kita ini termasuk golongan wanita. Ini senangnya wanita rubah-rubah ya, gitu kan. Rubah-rubah apa? Rubah ini kayaknya warnanya bagus diganti. Padahal warna ini apa pengaruhnya pada akhirat kita hari itu? Mau warna putih, mau warna hijau, kalau hari Allah Subhanahu wa taala nggak ada amal akan susah selama-lamanya. Pak, kalau ini dirubah gordennya itu memastikan lebih tenang. Ketenangan bukan dalam gorden dia. Tenang dalam rumah ini ada amal, ada taklim. Maka hari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diuruskan akan bengkok. Yan. Kalau dia dikenalkan kepada usaha yang hak, maka dia usahanya itu terus. Tambahlah karpetnya, tambahlah pancinya, tambah harta, menuhin dapur saja.
Sudah ada lemari, ini lemari jangan kayu lewat, ganti rupanya. Maka hari ini penting usaha dakwah inilah usaha yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah ini hari usaha untuk memperbaiki hati manusia, hati diri kita dan hati seluruh manusia. Dengan hati diperbaiki maka amal akan baik. Dengan amal yang baik dan makin lengkap maka harinya kebahagiaan pasti akan datang dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sukses harinya. Gak peduli mau dia miskin, gak peduli mau dia kaya, gak peduli mau dia keturunan bule atau keturunan lokal, gak peduli dia tinggi, dia pendek, gemuk atau kurus, tidak ada hubungannya dengan bahagia hubungannya dengan amal, iman dan amal. Inilah usaha dakwah hari Allah Subhanahu wa taala, dan usaha dakwah ini hari mulia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini hari mulia. Umat ini laki-laki dan wanita. Dan hari Allah Subhanahu wa taala dibayangkan sama para masyayikh. Diawali yang kami sering dengar itu sejak musyawarah di Nizamuddin 2019 di Yakub. Terus hari mulia masih menyampaikan perkara ini sampai terakhir kemarin di Malaysia. Hadraji Damat Baratus sampaikan juga bahwa pentingnya usaha, pentingnya hanya kefarduan dakwah ini bagi laki-laki dan wanita. Kefarduan dakwah ini hari mulia bukan hanya bagi laki-laki tapi juga bagi wanita. Jadi dakwah ini hanya sebenarnya merupakan perintah yang sangat penting, sangat spesial bagi ini umat. Kita nggak naik haji karena nggak mampu nggak apa-apa, tapi kita nggak dakwah karena nggak mampu tidak ada cerita. Sudah disampaikan kemarin kan, bahwa tidak ada cerita umat ini nggak dakwah. Kalau umat ini nggak dakwah, hanya Allah Subhanahu wa taala lebih baik dia pindah dari umat Rasulullah SAW. Apa? Pindah aja dari umatnya Nabi Isa sana, atau Nabi Musa sana. Pindah. Nggak bisa. Allah sudah pilih kita dan Allah sudah pilih wanita-wanita kita. Dan memilihnya Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan wanita umat ini sama metodenya dan caranya kata masyayikh dengan Allah Subhanahu wa taala memilih para nabinya. Artinya wanita-wanita kita itu spesial, pilihan Allah, dipilih untuk menjadi partner dalam dakwah. Maka harusnya wanita ini bangga. Engkau pilih, Allah pilih engkau ini seperti dahulu para nabi yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu adalah wanita spesial. Kenapa? Karena punya tugas dan kerja dakwah. Dan prioritas ini tidak ada untuk laki-laki dulu kemudian baru wanita. Coba ya. Tadi sampaikan lagi oleh Hadraji Damat Baratus bahwa usaha dakwah ini bukan prioritasnya laki-laki. Laki-laki dulu diusahakan baru wanita, tidak, tapi sama. Sejajar prioritasnya. Tugasnya sama, perintahnya sama kepada laki-laki dan wanita. Dan usaha dakwah ini hari Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya orang beriman. Sampaikan oleh Mufti Yakub 2019 Musyawarah Indonesia. Beliau nukilkan pendapat dari Hujatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi alaihi bahwa sifat orang beriman ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki dan wanita. Sifatnya dakwah. Artinya dakwah ini harus jadi sifat. Harus menjadi karakter umat ini adalah dakwah. Rasulullah SAW membentuk karakter sahabat dan sahabiah. Pertama dibentuk karakter dakwahnya dulu, baru terbentuk karakter iman, kemudian ibadah. Kita ibadah yang dibentuk, imannya lemah, dakwah ditinggalkan. Maka pertolongan Allah juga meninggalkan kita hari ini. Pertolongan Allah jauh, kemuliaan jauh. Mulianya umat ini dalam dakwah, mulianya laki-laki dalam dakwah, mulianya perempuan juga dalam dakwah. Maka dakwah ini hari Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya orang beriman. Sifatnya orang munafik adalah kebalikannya. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Mengajak kepada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan. Ini sifatnya orang beriman. Bahkan hari Allah Subhanahu wa taala Imam Qurtubi
Rahmatullah katakan bahwa dakwah ini adalah sebagai pembeda, pembatas antara iman dan munafik. Jadi kalau kita nggak ada sifat dakwah nih, nggak ada jaminan kita nggak tergeret menjadi golongan orang munafik. Mengeri, Pak. Maka hari ini sebenarnya sampaikan oleh Imam Ghazali rahmatullah bahwa apabila kita ini menolak, jangankan menolak ya, menunda saja hari mulia, tidak sungguh-sungguh, maka jangan kita harapkan untuk digolongkan dalam golongan kelompok orang beriman. Kalau dakwah ini nggak sungguh-sungguh ya, bukan ditinggalkan, ditunda, di belakang-belakangkan gitu ya, nggak jadi prioritas. Maka jangan-jangan kita ini termasuk dalam atau keluar dari kelompoknya golongan orang beriman. Maulana Ilyas rahmatullahi katakan bahwa jangankan meninggalkan dakwah, menunda dakwah saja sudah cukup untuk mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah kemuliaan umat, kemuliaan laki-laki, kemuliaan wanita. Maka penting kita menjadikan dakwah ini menjadi kafar lengkap. Seluruh bagian dari umat ini harus dihubungkan dengan dakwah. Laki-laki, wanita, ulama, pelajar, orang dewasa, anak-anak. Dahulu dalam zaman Nabi SAW, seluruh sahabat dan sahabiah ini terhubung dengan dakwah. Mereka menjadikan dakwah ini menjadi maksud hidup, menjadi kerja utama, menjadi maksud hidupnya laki-laki dan menjadi maksud hidupnya wanita. Nah, bagaimana kita ini sekarang juga membawa umat ini dengan dakwah ini, maka mencapai levelnya sahabat ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Inilah maksud dari Maulana Ilyas rahmatullah alaih membawa dakwah ini. Dakwah ini akan membawa umat bagaimana sampai kepada levelnya para sahabat ketika ditinggalkan oleh Rasulullah, laki-laki dan wanita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuat usaha taskil dan usaha nusrah. Penting untuk taskil wanita juga. Dan taskil kepada wanita ini hari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW sebelum taskil Abu Bakar As-Siddiq anhu, Nabi SAW bawa siapa dulu? Istrinya Khadijah radhiyallahu. Ketika dalam keadaan Rasulullah SAW demam, dalam keadaan bingung gitu ya, mendapatkan satu keadaan, satu peristiwa nubuah yang tidak pernah terbayangkan oleh seluruh manusia, mendapatkan nubuah ini ya. Maka keadaan itu dibawa ke rumah dan hari ini Allah Subhanahu wa taala itu dipahami sama istrinya. Maka bermusyawarah, bagi fikir, ya. Didorong suaminya, kamu nih orang baik, gak mungkin. Ini pasti ini satu kebaikan, ini pasti dari Allah, ini pasti baik, ini pasti, dan seterusnya hari ini. Sehingga mereka ini keluar dari rumahnya satu pasang suami istri untuk jumpa, untuk menanyakan kepada kerabat mereka, Warqah bin Nawfal, menanyakan mengenai perkara ini hari mulia. Jadi di awal hari mulia kerja nubuah ini Nabi libatkan wanita, dan dengan melibatkan wanita ini hari mulia Allah Subhanahu wa taala karakter Khadijah radha kita tahu punya karakter nubuah yang luar biasa, korban habis-habisan, dukung habis-habisan kepada suaminya. Sejak itu hari mulia Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada dalam pikir yang nggak ada lagi pikiran bisnis lagi. Yang jadi pikiran dari Khadijah radha adalah pikiran dakwah, nubuah. Maka sejak itu satu persatu hartanya dipreteli untuk, bukan dipreteli, dikeluarkan untuk suaminya, untuk dakwah ini, untuk agama, sampai hari Allah Subhanahu wa taala boleh dikata tinggal tulang saja, yang sudah nggak punya apa-apa lagi dan tinggal tulang saja itu juga mau diwakafkan, mau diminta untuk diserahkan untuk takaza agama. Nggak punya apa-apa, kalau bisa nih tulang mau dipakai silakan pakai, wahai suamiku, pakai tulang saya untuk takaza agama, untuk jalan supaya dilewati orang-orang. Habis hari Subhanahu. Makanya karakter wanita
yang dikehendaki hari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan atau tidak dilibatkan dakwah ini hari mulia, maka akan digunakan oleh selain agama, akan digunakan oleh batil. Wanita ini adalah menjadi daiyahnya batil. Kenapa wanita ini hari Allah Subhanahu wa taala penting dilibatkan dalam kerja dakwah? Pertama, hari ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada laki-laki dan wanita. Semua ayat ini hari Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah ini tidak ada khusus laki-laki, tidak khusus wanita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat ini siapa? Laki-laki, wanita, anak. Maka dakwah ini hari Allah Subhanahu perintah bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Mengingat juga hari Allah Subhanahu wa taala jumlah wanita ini makin lama makin lebih banyak dari laki-laki. Sampai nanti menjelang hari kiamat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa 1:50, satu laki mengurus 50 wanita. Siapa yang dakwah kepada wanita ini hari Allah Subhanahu wa taala? Maka wanita-wanita juga. Dan jumlah anak-anak lebih banyak daripada jumlah laki-laki, dan fitrahnya anak ini tergantung ibunya. Ketika ditanya kepada ulama bagaimana Imam Syafi'i rahmatullahi, bagaimana Imam Bukhari rahmatullahi, maka ulama pasti katakan jangan tanya siapa bapaknya, tapi tanya siapa ibunya. Siapa ibu dari Imam Syafi'i rahmatullahi, siapa ibu dari Imam Al-Bukhari rahmatullah. Peran ibu, peran wanita membentuk apakah dia menjadi alim, apakah dia menjadi zalim. Kalau nggak digunakan dengan agama, maka walaupun bapaknya ulama, bisa jadi anaknya menjadi zalim, jadi orang yang jahil. Tapi di tangan ibunya nih, walaupun bapaknya nih ahli jahil tadinya, bapaknya nih preman hari mulia, tapi wanita ini adalah wanita punya karakter dai, bukan hanya wanita yang soleha, tapi wanita yang punya karakter dai, maka dia rubah anaknya ini akan menjadi dai, akan menjadi alim, jadi hafiz. Di tangan ibunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala, wanita ini partner. Wal mu'minina wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd, dan seterusnya sampai akhir ayat. Sudah paham Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki beriman dan wanita beriman itu yang Allah sukai kerjasama dalam dakwah dan ibadah. Kerjasamanya laki-laki dan wanita yang Allah kehendaki, yang Allah sukai, kerjasama dalam dakwah dan ibadah, kerjasama dalam agama. Kalau kerjasamanya laki-laki dan wanita dalam bisnis, dalam dagang, maka orang Yahudi lebih pandai. Kalau laki-laki dan wanita kerjasamanya dalam membangun rumah, membangun gedung-gedung, maka binatang lebah ini lebih pandai, lebih hebat hari ini. Membangun sarang lebah itu, masya Allah. Tapi kita ini hari mulia yang dinamakan laki-laki beriman dan wanita beriman, kerjasama dalam apa? Dalam dakwah. Dakwah menjadi kerjasama keluarga, kerjasama antara suami dan istri. Istri pendukung suami, istri yang mendukung dakwah suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hari mulia kemudahan-kemudahan dalam dakwah. Seluruh manusia di luar rumah ini boleh untuk menghalangi, menghujat. Tapi selama istri dalam rumah ini mendukung, maka dakwah suami akan tetap kuat. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh di luar rumah ini mendukung, wah masya Allah Syekh, hebat Syekh, 4 bulan masya Allah, masya Allah Syekh. Begitu sampai rumah, istri tidak mendukung, maka lama-lama dia akan lemah. Dengar bayar di sini, masya Allah 4 bulan siap, 4 bulan bawa pulang ke rumah. Ya. Mau ambil tas, ngapain kamu? Ditanya mau ngapain kamu? Enggak, mau ini, berubah ya. Mau kemana? Mau ini. Kamu masih lagi? Enggak, kayak gitu kan? Kamu masih lagi, baru 2 kata saja dia. Bayar 2 jam kalah dengan kata-kata istri 2 kata saja. Jadi lemah kan Subhanahu wa taala, lemah. Di sini masya Allah siap, seumur hidup. Jangankan 4 bulan, 6 bulan saya siap.
Bener ya, begitu pulang ke rumah dia tanya 2 kata, keluar. Mau kemana? Udah langsung goyang ya, udah langsung goyang. Enggak, mau beres-beres tas aja. Beres-beres tas. Cuma 6 bulan kok cuma beres-beres tas. Tapi sebaliknya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dapat izin dari Rasulullah SAW. Karena uzur, bincang, aduh ya nggak usah keluar. Dapat izin hari ini. Kita ada yang dapat izin nggak dari Nabi SAW, Pak? Kamu boleh nggak 4 bulan tahun ini? Ada nggak Pak hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sahabat hari mulia sudah dapat izin dari Nabi SAW. Pulang ke rumah, istri berkata lain, kamu pengecut. Maka berubah itu hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah. Amr bin Jamuh radhiyallahu, walaupun pincang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dia mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada di rumah dilabeli sama istrinya pengecut. Istrinya lebih senang kamu ini keluar, suaminya keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bela agama daripada kumpul sama saya. Nanti kumpulnya di surga saja, Bang. Kumpulnya nanti di surga, di sini udah pisah-pisah aja nggak apa-apa. Berpisah karena Allah sehingga nanti Allah malu untuk memisahkan kita. Gitu. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kerjasama dengan istri kita. Dan para nabi yang dakwahnya didukung oleh istrinya, ini efeknya hebat. Pertama, Allah jaga hidayah pada keluarganya. Bagaimana Allah jaga hidayah pada anaknya Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ditinggal sama bapaknya 11 tahun, 13 tahun. Pulang-pulang punya karakter nabi. Pulang-pulang bapaknya sudah kangen, anaknya sudah kangen sama bapaknya, dapat perintah, dapat dalam mimpi perintah untuk menyembelih anak. Bukan cuma ditinggal lagi 1 tahun, bukan cuma ditinggal lagi hari Allah Subhanahu wa Ta'ala 13 tahun, disuruh sembelih hari ini. Maka bagaimana hari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Logika orang normal, Pak ya. Logika orang normal, tapi hari ini di sini tidak dibutuhkan logika orang normal, dibutuhkan ketaatan pada perintah Allah. Dan bapak sama anak ini paham ini perintah Allah, maka tidak ada apapun yang boleh menghalangi. Disuruh sembelih saya, maka silakan wahai Abi, ya, silakan sembelih saja ini saya. Semoga kau jumpai aku menjadi bagian orang-orang yang sabar. Indah sekali itu anak hari mulia, ya. Ganteng banget ini akhlaknya, hatinya ini indah sekali hari mulia. Yang membentuk siapa nih hari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengorbanan keluarga, pengorbanan wanita. Ketika ditinggalkan maka terbentuk dari gendongannya Siti Hajar. Ini maka Ismail jadi punya karakter dakwah, karakter kenabian, karakter yang siap untuk apapun perintah Allah, maka saya siap. Apapun takazanya, walaupun takazan itu menyembelih diri, maka saya siap. Takazan yang datang dari Allah sembelih. Ini takazan dari Allah, ya. Datang kepada bapaknya, sembelih maka sembelih. Maka hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau kerjasama dalam keluarga ini terbentuk, ya. Bapaknya Nabi, kemudian istrinya mendukung usaha Nabi, bapaknya, suaminya, maka anaknya terjaga. Umatnya jadi banyak, keturunannya sampai Rasulullah SAW, sampai kepada kita ini hari mulia terjaga. Tapi nabi-nabi hari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didukung oleh istrinya, ini Allah contohkan bagaimana anaknya pun tidak terjaga dalam hidayah. Bagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam dipakai diajak untuk naik kapal nak gitu ya, kamu akan selamat. Maka dia nggak taat, dia pakai logikanya, oh kalau naik saya naik ke gunung aja deh. Dengan logika naik ke gunung ini selamat. Maka hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa suami karena istrinya ini tidak berpartner dengan suami, maka anaknya ini bisa menolak perintah dari Allah dan bapaknya, dari nabinya. Untuk naik kapal apa susahnya? Tapi karena sifatnya jadi nggak taat, maka dia nggak apa-apa, bisa pakai akal. Nabi Ismail alaihissalam taat, nggak pakai akal dia, nggak pakai logika dia.
Ini bapak nggak punya peri keanakan begitu ya, datang ya bukan ngasih bawa oleh-oleh, bukan ngasih apa begitu, nyembeli saya. Logikanya tidak dipakai, tapi taat hadirin. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, wanita ini adalah asbab hidayah. Wanita asbab hidayah. Dari 4 khalafur rasyidin hari mulia, 2 diantaranya dapat hidayah asbab wanita. Utsman radhiyallahu asbab bibinya sudah ditaskil oleh Khadijah radhiyallahu. Bibinya Utsman kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala mentaskil. Ini Utsman radhiyallahu, kamu pergi sana ke rumah Al-Arqam. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala Utsman dapat hidayah. Kemudian Umar dan Allah Subhanahu wa taala dapat hidayah asbab taklim yang dibuat oleh adiknya yaitu Fatimah binti Khattab. Kisahnya masyhur dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal taklimnya sudah selesai, sudah ditutup. Kemudian Umar masuk. Kemudian dia obrak-abrik itu, dipukul sampai berdarah. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala energi mahol suasana taklim ini hari ini merubah perangai yang tadinya keras, yang ingin bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, menjadi Allah tundukkan, lembutkan. Ya apa ini? Ya. Kemudian dibaca kemarin itu dibaca surat Thaha sampai kepada ayat innani anallaha la ilaha illa huwa wa aqimis sholata li dzikri. Langsung lemes hari Allah Subhanahu wa taala. Bawa saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Allah Subhanahu wa taala di balik wanita-wanita kita ini hadirin mulia menunggu jutaan wanita dan anak-anak. Kalau wanita kita ini nggak dilibatkan agama, maka hari Allah Subhanahu wa taala akan jadi penghalang hidayah. Di balik wanita kita ini hadirin mulia, ini ada jatah-jatah hidayah ya. Hari Allah Subhanahu menunggu jutaan keluarga, anak-anak. Maka libatkan mereka dalam. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah wanita ini punya potensi ya Pak. Wanita ini memang fisiknya lemah, tapi di balik lemahnya ini Allah Subhanahu wa taala berikan satu kekuatan, beberapa kekuatan yang kalau tidak digunakan agama akan digunakan oleh ahli batin. Kekuatan wanita ini hadirin Allah Subhanahu wa taala pertama adalah rayuan atau apa? Memberikan provokasi gitu ya, provokasi, paham Pak ya, merayu, mempengaruhi, ya. Influencer kalau bahasa memberikan influence, memberikan apa, pandangan-pandangan. Nabi Adam alaihissalam teguh tadinya nggak mau makan buah itu. Iblis kontranya membujuk istrinya. Memang sudah begitu fitrahnya hari Allah Subhanahu wa taala. Setan masuk melalui wanita. Karena wanita ini adalah influencer, perayu. Laki-laki mana hari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah di rumah kita anak istri yang wanita, bang gitu ya. Maka hari Allah Subhanahu hatinya akan leleh. Kalau sudah bang nangis. Yang kedua nih wanita pandai menangis. Kalau tangisannya tidak dipakai untuk agama, untuk hidayah, maka dia pasti nangis untuk minta hadiah, bukan nangis untuk hidayah. Dan ini dua kekuatan yang sangat bukan berbahaya, yang sangat dahsyat hari mulia. Sehingga ulama menggambarkan wanita ini dengan lemahnya dia bisa memindahkan benda-benda dari seluruh dunia hanya dengan meletakkan ujung kelingkingnya pada pundak laki-laki. Wah, pasnya kayaknya ganti AC. Oh sudah hari mulia. Dengan kelingkingnya saja maka hari mulia Allah Subhanahu wa taala kalau dia ada kemampuan dia ubah. Kita bisa mendatangkan seluruh benda di dunia ke dalam rumahnya hanya dengan meletakkan ujung kelingkingnya pada pundak laki-laki. Artinya dengan secuil saja hari mulia itu benda-benda bisa pindah hari mulia. Kalau laki-lakinya diberi kemampuan, kalau nggak mampu ya sekarang nyolong, korupsi. Tapi ada sebenarnya kalau dikenakan kepada agama maka ujung kelingkingnya untuk dakwah. Capek bang ya.
Nanti capek juga loh dikubukin malaikat. Foto istrinya ditarik begini. Udah bang 4 bulan tasnya udah disiapkan. Udah berangkat kan dia. Kelingkingnya dipakai untuk berangkat 4 bulan. Walaupun capek hari ini kalau Subhanahu Wa Taala, walaupun aduh kayaknya malas nih. Ya, nanti deh minggu depan. Nggak ada minggu depan bang. Mau kita nih nanti kehujanan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh gimana tapi udah deh ini tas sudah Umi beresin ya. Tapi tampaknya kurang, udah Umi sudah jual kalung kemarin. Allah. Kan kalung itu nggak apa-apa ya. Nanti Allah ganti dengan kalung perhiasan di surga. Begitu hari benar. Maka kalau sudah begitu hati lagi ini leleh. Aduh kalau begini ya udah deh. Abang berapa 4 bulan? 4 bulan apa? Kalau perlu 6 bulan. Untung kamu bukan ulama. Kalau ulama saya suruh setahun gitu. Alhamdulillah kamu bukan ulama 6 bulan aja. Kalau ulama suruh setahun. Maka hari Allah Subhanahu kalau dikenakan kepada agama, maka rayuannya, tangisannya itu untuk dakwah. Kemudian hari Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga, wanita ini hari mulia keras kemauannya, keras hari mulia, kemauannya keras. Kelihatannya dia lembut, tapi kalau sudah ada mau, waduh hari mulia, ya pengalaman kan gitu pak ya. Ya hari mulia, kalau kemauannya keras seperti istrinya Amr bin Jamuh, maka membawa suaminya kepada jadi syahid di jalan Allah. Nggak mau suaminya pulang, pokoknya kamu berangkat, kamu syahid lebih baik daripada kamu kelekeran atau kelekeran tiduran, rebah-rebahan di rumah, nonton TV apa tuh, berangkat sana. Itu hari ini Subhanahu Wa Taala keras kemauannya. Kalau kemauannya ini harus jadi dikenalkan kepada agama, ini kemauan untuk dunia. Bukan untuk batil. Kemauannya pasti untuk rubah wajah, rupa dan nambah-nambah harta. Nggak mau untuk rubah hati, untuk bagaimana imannya nambah, bagaimana amal nambah. Ini hari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari Allah Subhanahu Wa Taala wanita ini istiqomah. Ketika Nabi SAW wafat, maka laki-laki banyak murtad, tinggalkan agama. Tapi tidak ada satupun tercatat kata para ulama wanita-wanita yang murtad tinggalkan agama. Ummu Habibah, berlian hari mulia, hijrah ke Habasyah, suaminya ketasbih sama Nasrani hari ini. Maka diajak itu, Ummu Habibah, kamu mau yuk ikut agama ini, kita kan di negeri orang ya. Negeri ini negeri Nasrani, udah deh. Supaya kita nih kesejahteraan terjamin gitu. Enggak bang, lebih baik saya berpisah sama kamu daripada saya berpisah dengan iman saya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gantikan Ummu Habibah ini dengan suami yang terbaik di dunia, itu siapa? Rasulullah SAW. Di tengah hari ini kalau sebenarnya negeri asing, hari ini gimana coba? Diajak untuk pindah agama, untuk udah tinggalkan agama ini, nggak mau. Ya. Itu wanita, kalau dikenal sama agama, udah dia pegang. Di kalangan dakwah dia akan pegang hari ini. Tapi sayangnya kita nggak kenalkan kepada ini, maka hari ini wanita ini yang dipegang apa? Dunia. Udah itu hari ini kalau sudah dia pegang, udah istiqomah dia di situ. Kemudian hari ini kalau sebenarnya wanita ini hari ini dalam penelitian dikatakan sehari wanita mengeluarkan 21.000 kata, laki-laki cuma sekitar 7.000. Jadi 3 kalinya dia ngomong. Kamu udah makan? Kalau laki udah. Tanya kepada perempuan, kamu udah makan? Tadi gado-gado, tapi kayaknya nggak enak. Ditanya udah makan apa belum? Jawabannya lebih dari 3 kata. Enak kan? Enak. Laki-laki begitu, selesai ya. Perempuan ditanya, enak gak? Enak sih, tapi enakan yang sono tuh. Di sono ada ininya, ada itunya gitu ya. Jadi hari Allah Subhanahu Wa Taala setiap kata itu dihisab hari ini di akhirat. Maka hari ini potensi dia untuk mendapatkan hari mulia, kesusahan dari kata-kata yang tidak ada agamanya itu 3 kali lebih daripada laki-laki. 21.000 kalau tidak ada Allahnya hari mulia, maka 21.000 kata per hari itu akan membawa dia kepada neraka jahanam. 21.000 isinya gosip, isinya ghibah ya. Isinya jelek-jelekin orang, isinya dunia, nggak ada Allahnya. Tapi kalau 21.000 dipakai untuk dakwah hari ini kalau Subhanahu Wa Taala, masya Allah, wanita akan menjadi lebih wali daripada laki-laki.
21.000 kalimatnya semua Allah, hubungannya sama Allah semua. Kita cuma 7.000 ya. Hadir Subhanahu penting wanita dilibatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hari Minggu Subhanahu wa taala disampaikan? Rasulullah SAW membawa seluruh umat ini laki-laki dan wanita kepada dua kerja. Pertama tashkil dan nusrah. Tashkilnya apa? Nabi SAW tashkil laki-laki dan wanita. Artinya wanita-wanita kita juga ditashkil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Ya Rasulullah, kamu tidur bangun tersenyum kenapa? Aku bermimpi bahwa nanti suatu saat umatku akan pergi ke negeri jauh, menyeberang lautan. Doakan aku, kata Umar, termasuk dalam rombongan itu. Maka Nabi SAW doakan, kemudian bangun, tersenyum lagi. Tanya lagi, jawabannya sama, aku bermimpi nanti umatku akan menyeberang lautan. Doakan aku termasuk dalam rombongan itu, kata Umar. Kata Nabi, enggak, kamu sudah termasuk dalam rombongan pertama. Artinya wanita ini melalui mimpi Nabi tertaskil, minta untuk didoakan masuk dalam orang-orang yang keluar negeri jauh itu. Tapi Nabi sudah merijaban, enggak, kamu sudah masuk dalam golongan dalam mimpi yang pertama tadi, yang kedua kamu enggak masuk. Dan dalam mimpi yang kedua ini siapa yang termasuk, Pak? Bapak-bapak dengan masrut-masrutnya ini. Dari Pangkal Pinang, dari Bangka ini keluar masrut negeri jauh, insya Allah Pak ya. Supaya kita masuk dalam mimpi Nabi. Nabi tersenyum loh melihat umatku berangkat naik pesawat terbang negeri jauh, laki-laki dan wanita. Bangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi taskil wanita-wanita juga. Ummu Haram taskil kepada Ummu Sulaim radhiyallahu, kemudian Musa taskil kepada suaminya Abu Talha radhiyallahu. Jadi begitu suasana dalam di Madinah. Ummu Atiyah harinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku sudah 7 kali. Artinya wanita ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak pakai nisa. Memang harinya Allah Subhanahu wa taala tertibnya sahabat itu keluar berdasarkan takaza dan musyawarah. Laki-laki dan wanita seperti itu juga. Enggak ada hitungan-hitungan tertentu yang menisabkan gitu ya. Itu hanya tertib agar kita ini harinya Allah Subhanahu bertahap-tahap menuju ke sana. Tapi yang dikehendaki ini ada takaza, sambut dengan musyawarah berangkat, laki-laki dan wanita. Pernah hari Rasul Subhanahu Mu'adz dan Bu mengajak dua istrinya sekaligus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sana hari Allah Subhanahu wa taala kena penyakit, kemudian syahid dua istrinya, kemudian dimakamkan di satu kubur yang sama. Kita ngajak di satu istri aja belum Pak ya. Ini Mu'adz ajak dua-duanya langsung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala takazanya sekarang ini hari ini levelnya kita ini adalah orang lama sambut takaza baik laki-laki maupun wanita. Maka sekarang ini hari Allah Subhanahu wa taala karena sangat pentingnya mengeluarkan jamaah bukan hanya rijal tapi masyurat jalan Allah, maka untuk 3 hari masyurat hari mulia tidak ada lagi alasan-alasan yang memberatkan gitu ya. Dulu hari Allah Subhanahu wa taala keluar 3 hari ini harus dengan musyawarah markas gitu. Ditepis oleh mufti saja. Tidak ada syarat itu untuk jemaah 3 hari. Tidak harus musyawarah di markas itu. Musyawarah sebagaimana jemaah 3 hari di halaqahnya saja. Dan hari Allah Subhanahu wa taala syaratnya apa? Syaratnya nih wanita yang sudah menikah. Walaupun dia sudah tidak lagi bersuami, tapi dia sudah menikah, dia bisa keluar dari Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Kalau nggak ada suaminya bersama muhrimnya. Siapa muhrimnya wanita ini? Yang ada dalam An-Nisa 23 ya Ustaz. Yang ada 12 atau 13 muhrim itu. Itulah hari Allah Subhanahu wa taala bisa dikeluarkan. Jadi nenek-nenek sekarang hari mulia yang sudah tidak punya suami, janda nenek-nenek, tidak ada alasan dia tidak terhubungkan hatinya, fikirnya kepada kerja dakwah. Dia bisa keluar juga hari bersama cucunya. Bersama cucunya. Cucunya ini laki-laki, nggak apa-apa belum menikah, nggak apa-apa dia masih
masih bujang, dia bisa membawa muhrimnya yang 13 tadi, bibinya gitu ya, baik dari dari jalur bapak atau jalur ibu, bibinya, neneknya juga hari Allah Subhanahu wa taala, keponakannya, mungkin ibu susuannya begitu. Pokoknya yang menjadi muhrim bagi dia, maka harinya bisa dikeluarkan 3 hari. Sehingga hari Allah Subhanahu wa taala kita berpikir bagaimana jemaah 3 hari masrur ini menikah. Kemarin kita dengarkan Muzari kan hari mulia, jumlah wanita masrur yang sudah keluar dari satu daerah tuh kawasan sudah 40 hari, sudah 14 ke atas ada 18, yang 15 hari 10 hari ada 81, selebihnya sudah 120 sekian. Sementara jamaah 3 harinya sangat minim. Padahal potensi mengeluarkannya ini sudah ada bekal masrurnya. Padahal hari Allah Subhanahu itu 3 hari itu bukan hanya dari ratusan orang yang wanita yang sudah keluar saja. Bagaimana yang belum keluar? Maka pikirkan untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala 3 hari. Tidak harus musyawarah di markas, tapi dia bisa musyawarah di halaqah, muzakarahnya di halaqah. Begitu Pak. Dan hari Allah Subhanahu wa taala, anak gadis bagaimana? Anak gadis keluar bersama ibunya. Anak gadis tidak bisa dengan saudara-saudara bahkan dengan bapaknya juga nggak bisa. Anak gadis ini harus dengan yang sudah menikah, yaitu ibunya. Kecuali dia bertiga dia. Kalau yang lain yang sudah menikah dia bersama muhrimnya. Paham ya? Maka hari Allah Subhanahu wa taala mulai saat ini tidak ada lagi kita hari mulia. Nanti kargo jari akan datang jemaah 3 hari masrur minim. Dan ini setiap taklim muhalah ini tashkil cash untuk mengeluarkan jemaah minimal 3 hari. Setiap taklim muhalah. Maka ada Allah Subhanahu 3 hari seperti itu. Kemudian 10 hari 15 hari yang sudah hari Allah Subhanahu 3 hari, maka ditingkatkan 15 hari atau 10 hari. Sudah 3 hari 3 kali, dia meningkat jadi 10 hari atau 15 hari. Laki-lakinya minimal harus sudah 40 hari. Sudah 15 hari 10 hari masrur, maka dia bisa keluar 40 hari atau 2 bulan ke India, Bangladesh atau Pakistan, atau Bangladesh atau Pakistan, atau Pakistan Bangladesh. Laki-lakinya harus sudah keluar. Kalau India Pakistan Bangladesh itu 40 hari. Tapi kalau nanti mau keluar 40 hari di dalam negeri, maka suaminya harus sudah 40 hari. Maka begitulah, dibawa dia ke sudah 15 hari, 10 hari, maka dia tingkatkan ya level takazanya untuk keluar ke IPB. Sudah keluar IPB, kemudian berikutnya dia keluar 40 hari dalam negeri, baru kemudian keluar 40 hari ke negeri jauh. Kalau orang baru harinya berdasarkan setiap tahun 10 hari, 15 hari, setiap 3 tahun 40 hari. Kemudian kalau dia sudah ke IPB, kemudian dia sudah ke dalam negeri atau dia sudah ke negeri jauh, ya, maka hari Allah Subhanahu wa taala dia sudah bisa dikelompokkan dalam orang-orang lama di jalan masrur. Maka orang lama ini seperti sahabat takaza, judulnya takaza. Baru pulang 3 hari, kebentuk jamaah cash 3 hari, maka dimusyawarahkan harus ada yang membawa ya kita ini baru pulang, maka tidak ada cerita kita nggak keluar, maka dengan musyawarah dia berangkat lagi 3 hari. Dengan musyawarah berangkat lagi dia 10 hari 15 hari. Baru pulang 10 hari 15 hari, tapi dengan musyawarah diperlukan untuk handle, untuk nemani, maka keluar lagi 15 hari 10 hari. Begitu juga 40 hari, begitu juga IPB, begitu juga hari pasien negeri jauh. Baru pulang dari Amerika, pulang. Ada tazkirah nih, baru datang ada jur masrur, dikeluarkan jemaah ke Cina atau dikeluarkan jemaah ke Australia, kadang gitu, kamu bisa bahasa Inggris suami istri. Diputuskan musyawarah nih jemaah nih yang bisa ada bahasanya nih, cuma misalnya istri kita atau suami istri kita. Maka bisa musyawarah berangkat lagi, baru pulang Amerika, berangkat lagi ke Australia, berangkat lagi ke Inggris. Jadi ustadz, istrinya juga mungkin habis atau alim bisa bahasa Arab, baru pulang misalnya. Kemudian tasnya ada jemaah yang berangkat ke Hijaz, nggak ada yang bisa bahasa Arab nih, maka cuma kamu nih, dimusyawarahkan kayak kamu sudah diputuskan, siap berangkat lagi. Itu level hari Allah Subhanahu wa taala dalam tashkil.
Dan hari mulia Subhanahu wa taala tidak ada cerita nih hari mulia kita semua ini yang ada di sini hari mulia harus membawa istri kita ini ke negeri yang jauh. Insyaallah semua siap berangkat ke negeri jauh. Berikan kepahaman, berikan keyakinan bahwa yang memberangkatkan itu bukan gaji suami ya, bukan keuntungan tokonya suami. Berangkat dengan tangisan istri. Maka Allah Subhanahu wa taala terima 2 tetes air matanya. Maka Allah bereskan urusannya, dia berangkat. Ajib ini wanita Pak. Wanita punya kekuatan walaupun dia dipendam, dikeram dalam rumah hari mulia. Dia nangis saja hari mulia Subhanahu wa taala, maka ini bisa merubah tatanan dunia. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Ini kekuatannya wanita. Kalau kekuatan nggak dipakai dalam dakwah, maka dipakai sama setan, sama ahli batil. Kita sudah capek-capek dalam berdakwah, maka di rumah ada daiyahnya batil. Waduh, habis sudah. Maka keluar hari Allah Subhanahu. Maka tasbih ini pertama. Yang kedua hari Allah Subhanahu wa taala buat usaha nusrah. Nusrah yang pertama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyiapkan rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyiapkan rumah orang-orang Islam atau orang beriman, bahkan Nabi tazkir juga rumah-rumah orang-orang musyrik. Siapa yang mau membuka rumahnya, aku akan datang memberikan dakwah kepada kalian. Jadi zaman Nabi SAW ini kata Mufti Yaqub, bahkan Nabi SAW membuka rumah-rumah orang yang musyrik untuk supaya agama atau dakwah masuk ke dalam rumah itu. Maka sekarang ini hari Allah Subhanahu wa taala kita jangan terbatas saja rumah-rumah masyhur itu adalah rumah-rumah penanggung jawab. Penanggung jawab juga dipilih-pilih. Kalau penanggung jawabnya ini kayaknya rumahnya raya, jangan deh. Penanggung jawab orang lama tapi rumahnya kayaknya nggak munasib. Aduh, bocor gitu ya. Lantainya juga kayaknya udah kusam, jangan. Maka ini hari mulia tepis semua ya. Rumah siapa itu? Rumah semua orang Islam. Syaratnya cuma 2 hari mulia, hijab dan tidak ada laki-laki balik di dalam rumah. Mau rumahnya nih hari mulia Subhanahu kata bukti saja nih. Walaupun di rumah itu kamu tidurnya berdiri, maka masukkan jemaah. Ada Pak di rumah kita yang saking kecilnya sehingga suami istri tidurnya berdiri gitu. Kalau naik bis dia ya tiket berdiri, naik kereta tiket berdiri. Naik aja lah, berdiri nggak apa-apa. Ini rumah hari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidur dulu ya, ayo sana Pak. Berdiri begitu kalau ayo. Artinya apa hari Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan bentuk, tidak mensyaratkan luas, tidak mensyaratkan ada fasilitas ini dan itu hari mulia. Hijab dan tidak ada laki-laki balik di situ. Lalu bagaimana hari Allah Subhanahu wa taala keperluannya dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Pokoknya dihandle sama muhalah sama halal. Sehingga hari Allah Subhanahu wa taala rumah itu tidak ada istilah sekarang hanya rumah orang baru, orang lama, semua rumah orang Islam. Sudah insyaallah ya? Satu jamaah Masyurat 40 hari, bahkan bagaimana gerak di satu halal. Sudah mulai nih Pak, di Jakarta ada satu jemaah dari Jambi. Dia sudah seperti jemaah jalan kaki, membuka rumah-rumah baru. Bukan kita nyiapin rumah baru, jadi jemaahnya yang membuka rumah-rumah baru. Disiapin 2 rumah, kemudian dicari-cari jadi 5 rumah. Dari 2 nih yang rumah lama, 3 rumah baru. Jemaah gerak, bukan cuma 5 rumah, sekarang sudah gerak ada 9 rumah. Dan kebanyakan tuh rumah-rumah baru. Gitu Pak. Kalau nggak bisa 3 hari ya 2 hari atau 1 hari. Jadi 2 hari di rumah lama, kemudian 1 hari saja minimal di rumah baru. Bisa di satu tempat itu satu muhalah dia gerak untuk 2-3 rumah di sekitar situ. Ibu-ibunya saja pindah rumah ini ke 2 rumah sana lagi tuh, usuli gitu ya, khususi gitu. Rumah itu mau terima, laki-laki tetap di muhalah itu, ibunya saja yang pindah. Oh ada lagi rumah di situ. Akhirnya hari mulia kita punya target ini satu muhalah semua rumahnya nih bisa terima jemaah masuk. Begitu Pak. Sehingga dia gerak di situ bisa berapa rumah tuh? Ya usuli juga. Bahkan jemaahnya yang ikut aktif hari mulia. Bukan hanya orang tempatannya saja.
tapi jemaahnya juga ikut aktif. Jemaah Masrot itu membuka rumah-rumah baru, ikut aktif. Membukanya ini kalau kata Kiai Halim, membukanya dengan syariat yang betul. Maksud saya betul itu kalau rumah dikunci maka jangan didobrak gitu baik. Ini nggak bisa dibuka, cari kunci. Sehingga kalau didobrak ini kan pintunya rusak, badannya lupa. Tapi kalau sudah dapat kuncinya, maka dia bisa masuk. Yang membuka rumah ini kuncinya adalah dalam hatinya wanita. Maka dengarkan, bisa aja dia duduk, dia berikan bayan kepada rumah itu. Bisa berikan bayan. Khusus satu rumah, satu pasang. Khusus misalnya mau gitu, oke, ditutup dengan hijab, dia bayan di situ. Bisa Pak? Memberikan bayan khusus seperti itu. Untuk kepentingan apa? Kepentingan membuka rumah, kepentingan untuk apa? Mengeluarkan laki-lakinya. Tidak harus dikumpulkan, tapi membuat. Maka ini menjadi poin pertama, membuka rumah-rumah baru. Dan rumah yang dimasuki oleh jemaah Masrot ini bukan hanya rumah menanggung jawab, rumahnya ahbab, tapi semua rumah orang Islam. Bersedia Pak ya? Membuka rumah-rumah baru. Kerjasama antara tempatan dan juga jemaahnya. Jemaah yang datang ini juga, saya pun terima beres aja rumah yang mana. Tapi dia juga punya pikir bergerak untuk bagaimana rumah ini. Ada yang nusrah satu bapaknya didakwahi, dilatih, boleh Pak main ke rumahnya terus sampai akhirnya jemaah mau kemana nih? Mau terima, masya Allah. Tapi istri saya begini, pokoknya buat usahanya 1 hari deh, oke 1 hari. 1 hari nanti kami nyiapin, nggak usah nyiapin apa-apa, Pak, nggak usah nyiapin apa-apa. Nah ada lukisan-lukisan kan, diturunin dulu, jangan dulu kan. Boleh Pak ya ditutup ini, masya Allah, ini supaya kita ini jemaahnya lemah imannya. Kalau melihat begini, aduh supaya bantu Pak ya, masya Allah. Oh ya, jangan langsung diturunin Pak, ini jangan ada jin-jin semua ada di sini, patung-patung ini. Wah Bapak ini rumahnya ini rumah malu, siapa rumah jin gitu? Tersinggung Pak ya, udah deh jemaah. Lukisan bagus mahal. Begitu Pak hari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditutupin yang di tempat wanitanya aja gitu, nggak usah seluruh rumah dicek-cek gitu ya. Ini bisa itu juga Pak ya. TV buang Pak, ya, gitu ya, jual. Jadi kita memang siapkan hijab yang banyak gitu, supaya nutup itu dan dengan bahasa yang baik, senangkan. Kemudian dia, emang kenapa Pak? Nanti dia tanya-tanya, oh masya Allah gitu, kalau gitu nanti akan berubah sendiri. Begitu hati wanita yang sudah terbuka, maka dia akan berubah rumahnya untuk amal. Walaupun istrinya target nggak bisa, tapi nanti istrinya sendiri akan mengeluarkan yang nggak perlu. Gitu Pak, membuka rumah. Yang kedua, hari Allah Subhanahu Wa Taala taklim rumah. Taklim rumah. Kemarin kita dengarkan Buzari, taklim rumah ini masya Allah dari nggak usah laki-lakinya ya, ada 545 di satu kawasan tuh yang pertama tuh. Ahbab 4 bulan, 40 hari jumlahnya 545, taklim rumahnya hanya 33. Ini yang 500 orang ini nggak bikin taklim rumah. Ada masuknya 200 sekian, sudah 3 hari, 15 hari dan sebagainya, tapi nggak bikin taklim rumah. Kenapa hari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tidak memahami taklim rumah dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Ahzab 33-34 ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kepada wanita beriman 7 perintah. Pertama adalah wanita di dalam rumah. Baiti junati, sebaik-baik benteng pertahanan adalah rumahku. Adalah rumah, sebaik-baik pertahanan wanita. Rumah itu seperti kolam buat ikan. Tapi kalau kolam nggak ada airnya, ikan mati juga. Rumah, tapi kalau rumah nggak ada amal, itu seperti kolam nggak ada airnya. Kolamnya boleh kecil, tapi ada airnya yang segar, ya, ada airnya penuh, maka ikannya sehat. Ada kolam hebat, besar, cantik, tapi airnya keruh, maka ikan juga akan mati. Maka air ini adalah amal dalam rumah. Bawa wanita ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, jangan kalian bertabaruj sebagaimana tabarujnya
Wanita-wanita bukan Islam berpenampilan gitu ya, berdandan sebagaimana wanita-wanita muslim. Kemudian taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, tunaikan sholat, zakat. Kemudian apa hari Allah Subhanahu Wa Taala? Perdengarkanlah bacaan Quran, dan yang ketujuh adalah perdengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka hadirin Allah Subhanahu dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu memberikan fadilahnya. Jadi dirangkum oleh Mufti Yaqub bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hidayah, tarbiyah dan tazkiyah. Kalau ada taklim yang lengkap, ya taklim dengan apa? Pertama dengan halaqah tajwid. Halaqah tajwid ini ada tazkiyah. Kemarin sudah sampaikan ya, tazkiyah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan sucikan dengan sesuci-sucinya. Bapak baca tuh Al-Azab 33, 34. Allah Subhanahu Wa Taala akan sucikan dengan sesuci-sucinya. Apa yang disucikan? Hati. Pakaian kotor dicuci. Kita kalau punya mesin cuci canggih di rumah kita, senang Pak ya. Tinggal masukkan bersih. Keluar lagi kotor, anak kotor mungkin ya. Main di lapangan, kena lumpur atau macam-macam, kena bolpen, kena pensil. Tenanglah, ini ada mesin cuci canggih, masukkan besoknya atau malam itu juga sudah bersih. Silakan gitu. Nah, hari ini Subhanahu kita keluar rumah, hari ini yang lebih berbahaya bukan kotoran pakaian, kotoran hati ini berbahaya. Keluar rumah, dengarkan ghibah, dengarkan ini lihat itu, masuk semua berkumpul hitam-hitam dalam hati. Sampai rumah nggak ada mesin cucinya, maka besok kotor lagi, tambah lagi kotoran baru, numpuk dalam hati kita, lama-lama gelap, hari mulia, tidak bisa melihat cahaya hidayah, terhijab hatinya, kotor. Maka bagaimana hari ini ada mesin cuci di rumah kita tuh, ada taklim dengan 5 amal. Ini sudah hari ini kalau sebenarnya jangan taklim tanpa 5 amal Pak ya. Ini yang hadir sini minimal nih Pak. Taklim udah lengkap Pak. Kita kalau mau makan juga maunya lengkap kan ya. Pempek, tapi nggak ada cukonya. Ya namanya bukan pempek Pak ya. Udah cukonya tapi nggak ada itu timunnya. Apa sih timun? Pokoknya harus ada timun sama apa tebar-tebaran itu yang buat kayak serbuk itu. Bawang. Ya, pengennya lengkap kan Pak. Untuk makanan, harus lengkap. Soto mesti ada empingnya, mesti ada sambalnya, ada jeruknya. Ini kalau nggak ada jeruk nggak lengkap. Menurut saya rasanya nggak enak kalau nggak ada jeruk. Untuk makanan lengkap hari ini. Untuk jasad nih yang hari ini besok jadi kotoran doang kan. Tapi makanan rohani kita nggak mau lengkap. Kita gembar-gemborkan 4 sehat 5 sempurna. Biar badan sehat. Tapi bangun tahajud lemah. Baca Quran matanya ngantuk. 4 sehat 5 sempurna tapi belangsak ya. Susah hidupnya. Maka hari Allah Subhanahu Wa Taala 5 sempurna dalam amal taklim. 5 sempurna dalam amal taklim. Ini semua ada contohnya, ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama halaqah tajwid, taklim kitabi hari ini ya. Hari ini muntakhab, besok gantian fadilah amal, fadilah sedekah dan sebagainya. Kemudian setelah taklim, hari ini muzakarah 6 sifat. Muzakarah 6 sifat ini hari ini kalau kita rutinitas memang bosan. Tapi pertama sampaikan kepada keluarga kita ini harus punya cita-cita. Wahai keluargaku, apa Pak cita-citanya? Pengen pindah rumah, pengen tingkatin rumah, pengen punya ini, punya tidak. Cita-citanya bagaimana punya sifat yang disukai Allah. Pernah nggak Pak kita punya cita-cita? Kita punya iman yang betul, pengen punya sifat sholat, pengen punya sifat zikir, pengen punya sifat. Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang ada sifat, bukan bersama orang yang ada hati atau ada wajah. Orang yang ada sifat dan sudah diumumkan, diangkat bahwa sifat-sifat ini ya 6 sifat itu yang kita usahakan. Yakin kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Maka hari-hari kita mudzakarah bagian dari usaha. Harus ada cara mendapatkannya. Kan mendapatkannya bagaimana? Mendapatkannya harus diusahakan, dibuat juga Pak. Jadi bukan hanya mudzakarahkan, tapi juga dibuat usaha mendapatkan 3 ya.
Dakwahkan, latihan doa. Dakwah, latihan doa. Sekarang muzakarah aja enggak, bagaimana kita usaha? Bagaimana mendapatkannya? Sudah muzakarah, alhamdulillah. Maka tingkatkan. Oke nak, wahai istriku, sekarang kita coba dapetin sifat ini. Gimana? Hari-hari dakwahkan 6 sifat. Latihan dakwah 6 sifat. Kemudian doa 6 sifat. Jadi bagian dari doa. Jadi hari Minggu Subhanahu itu suatu paket. 6 sifat itu bukan hanya muzakarah, tapi kita ingin dapat sifat-sifat yang Allah sukai. Supaya agama sempurna, harus ada sifat-sifat ini. Kita doa nggak minta doa sifat, nggak minta doa iman hari mulia. Padahal Nabi SAW mencontohkan, Allahumma inni as'aluka iman kamilan. Allah, ya Allah, berikan saya iman yang sempurna. Nabi SAW mencontohkan doa minta iman. Kita kok nggak minta iman? Maksudnya apa ya? Muzakarah 6 sifat, kemudian taskil, ya taskil. Jadi setelah muzakarah ada taskil. Taskilnya apa? Sampaikan takazah. Ini berangkat nanti negeri jauh, ini berangkat lagi nanti. Jadi hari ini dari taskil itu ada semacam jadwal tahunan, jadwal bulanan, jadwal mingguan keluarga untuk usaha dakwah. Kapan bapaknya 4 bulan dan taskil yang terus ditulis. Jadi hari ini ada suasana taskil, sebagai suasana para sahabat di rumahnya dan taskil. Kemudian yang kelima bermusyawarah. Musyawarah besok siapa tugas taklim, siapa baca. Siapa baca, siapa muzakarah. Kemudian dalam musyawarah juga sampaikan, hubungkan musyawarah rumah kita dengan musyawarah di muhala, muhala hubungan halaqah, halaqah sama zona, kabupaten sama provinsi, provinsi sama Jakarta, nasional hubungan sama Nizamuddin. Jadi harinya nur dakwah dari Nizamuddin mengalir sampai kepada rumah kita. Fikirnya munasaat dan maturitusfitnya para masyayikh, fikirnya Nabi SAW hari sampai mengalir kepada rumah kita, istri kita di dapur motong-motong bawang, tapi fikirnya seluruh alam. Begitu Pak, dengan musyawarah. Kemudian berikutnya apa? Hari Allah Subhanahu Wa Taala setiap 20 dan 25 rumah ini ada taklim muhalah mingguan. Syaratnya hari ini ya, di muhalah itu ada musyawarah dulu, ada musyawarah. Memang sudah ada musyawarah. Maka hari Allah Subhanahu Wa Taala dilihat. Yang kedua adalah sekarang 5 orang wanita, 2 orang yang sudah 10 hari 15 hari ke atas dan 3 orang wanita sudah keluar 3 hari. Kalau belum ada gimana? Ya usaha. Usahanya gimana? Yang keluar lagi 3 hari. Sampai 3 orang 3 hari, atau sampai 5 orang 3 hari. Terus bagaimana? Ya 2 orang nih tingkatkan lagi tahun depannya kan gitu. Ini dalam 2 tahun nih hari kalau minimal ini sudah bisa terbentuk taklim muhala masturah. Tahun ini semua keluarkan 3 hari kan bisa Pak. Tiap 3 bulan keluar, tiap sebulan. Kemudian yang sudah keluar 3 hari ini hari mulia 3 kali kan tuh bisa dalam 1 tahun tuh kan bisa keluar 3 kali tuh, ya kan? Nanti begitu menginjak tahun depan langsung keluar 10 hari. Nggak sampai akhir tahun itu sudah bisa terkumpul 5 orang yang sudah 15 hari 10 hari 2 orang dan 3 hari 3 orang. Maka kemudian hari Minggu itu dimusyawarahkan, dibentuk, dimuzakarahkan sampai ke markas dibentuk, ditafakut, kemudian harinya diputuskan oleh markas boleh tidak. Dan hari Allah Subhanahu Wa Taala caranya bagaimana sudah diputuskan, maka hari Allah Subhanahu Wa Taala musyawarah di muhala itu memutuskan petugas. Ada 4 hari Allah Subhanahu tugas dalam taklim muhala mingguan. Pertama adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala petugas istiqbal. Istiqbal ini kalau masyarakat istiqbal itu adalah ujung tombaknya majelis. Apa Pak? Ujung tombak. Kalau kita jauhlah tuh ya mutakalim ujung tombak dakwah. Kalau kita ini ujung tombaknya istiqbal. Istiqbal itu bukan di pagar selimukan gitu ya, tapi dia tidak di balik hijab. Kenapa ujung tombaknya majelis hari mulia? Istiqbal inilah dia berperan penting untuk merebut hati wanita ketika di pintu masuk. Wanita yang tadi ragu-ragu nih saya masuk diajak sini nih suruh sama suami saya atau disuruh sama tetangga saya. Ini rumah ini misterius, ini rumah si fulanah ini misterius, tertutup terus, nggak pernah saya lihat dalamnya. Suruh masuk, maka ada pintu Pak. Wanita itu sifatnya sensitif. Kemudian udah ada gordennya ada 2 lagi. Di balik gorden ada pintu, buka pintu ada gorden lagi. Begitu dibuka gorden yang kedua ini ada wanita yang ngeliat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya pakai baju, gimana ya? Dia belum pakai hijab, misalnya begitu ya.
Ini istiqbalnya yang nunggu di balik pintu itu melihat seperti melihat ahli neraka. Satu helai rambut ini ada barang neraka. Ini berapa rambut? Jadi seperti dia nggak ngomong tapi wajahnya bisa. Waduh, saya nggak diterima di sini. Saya salah postur. Masuk ya udahlah, masa masuk. Dia selama masuk itu hari ini hatinya tidak masuk ke dalam, hatinya ada di luar. Maka dia nggak betah. Udah deh, secepatnya saya bisa kabur dari sini. Udah yang baca taklim kayak terbata-bata, kitabnya juga bikin ngantuk gitu kan. Baca taklim bikin ngantuk. Tiba-tiba ada, insyaallah ibu kita rapat-rapat ada suara nih. Ada suara dari mana? Oh nggak ada laki-lakinya tapi ada suara. Tawajuh. Maka ada yang kelas subhanallah makin dia bingung akhirnya. Maka ada yang kelas subhanallah pentingnya istiqbal ya. Kita mengharapkan taklim muhala mingguan ini yang hadir bukan masrurat dari seantero halakoh atau seantero markas di kota itu. Yang datang yang 40 hari aja masrurat datang, tapi orang-orang tetangganya nggak ada yang datang. Ini nggak dikenal. Taklim masrurat mingguan ini kata oleh masyayikh dulu ketika ada sahabiah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat yang laki-laki ini bisa dapat hadis-hadis dari engkau gitu ya. Sering datang ke masjid dan pulang dapat hadis, dapat satu ilmu dari Rasulullah SAW. Kami ini bagaimana? Wanita-wanita ini. Maka Nabi SAW perintahkan, yaudah kamu kumpul satu hari di satu rumah, nanti aku akan datang memberikan taklim kepada kamu. Rasul datang dengan hijab, Rasul berikan taklim. Begitulah dikumpulkan dalam satu rumah, dalam satu hari tertentu untuk wanita dikumpulkan. Dan wanita ini hari mulia, semua wanita, bukan hanya, bahkan hari mulia, kalau dia pun Islam pun hari mulia dia mendatang di masjid. Tidak ada ketentuan harus pakai baju ini, apa datang. Dan hari ketika dia disambut di pintu itu hari dia wajah istiqbal menentukan hati orang yang datang. Kadang-kadang ada nih orang yang Rasulullah sudah lama nggak keluar, ragu-ragu mau datang, takut ditumbenin. Tumben mau datang. Oh, udah itu dia nggak tahu apa saya ini dulu yang buka wilayah ini tuh suami saya. Udah kalau digituin hari udah dia nggak datang lagi. Walaupun katanya pakai hijab. Maka akhirnya ini istiqbal kurang penting, dia tahu siapa yang datang. Yang wajahnya istiqbal menerima kalau ada orang lebih tua seperti dia ibunya. Masya Allah, tidak ada sedikit pun dari tatapan matanya ini menilai ya, menjudge ini wanita ini bajunya gimana sih? Gak begitu kan? Maka justru yang istiqbal ini punya sifat yang sudah pengalaman, yang sudah punya sifat hikmah. Kalau belum ya suaminya sampaikan perihal mengenai istiqbal ini. Disampaikan supaya kita ini pengen loh semua ibu-ibu wanita ini datang. Sehingga istiqbal punya peranan penting. Merasa dia diterima, begitu sudah masuk dia happy dalam situ. Dia nggak ngerti sama hadis-hadis yang dibaca karena yang baca kebetulan orang tua dan kemudian terbata-bata. Dia nggak ngerti ini bayan apa nih, tiba-tiba ada tasbih ada ini. Tapi hatinya senang di situ. Maka dia pengen datang lagi, datang yang kelima, datang yang keenam. Maka harinya dia ambil keputusan besok saya mau tutup semua tubuh saya. Besok, maka hari ini juga suami saya harus keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang berkali-kali karena dia diterima. Dia nyaman di situ, dia merasa diterima, dia nggak ditanya kamu kerja, nanti kok kerja ibu? Ya, saya sibuk kerja. Oh, ibu kerja. Ibu anaknya sudah berapa? Saya. Kok belum punya anak sih? Udah waduh, itu lagi Pak. Umurnya berapa? 30. Oh, suami saya belum. Kok udah tua nggak kawin gitu? Udah Pak, saya nggak datang lagi. Jangan dibicarakan itu, jangan ditanya-tanya, Bu, suaminya kerja apa? Suami saya dagang. Ya dagang ya, kalau ada yang didagangin dagang, kalau ada yang nggak dagang. Waduh kesian banget ya Bu ya, waduh udah harinya ya. Dan dia nggak datang. Jadi bicarakan di istiqbal, diterima. Istiqbal ini semuanya bukan hanya tugasnya. Istiqbal, kemudian yang baca taklim ya, dengan tawajuh, kemudian yang mudzakarah ya. Dari keempat taskil bisa dengan mudzakarah. Taskilnya ini tidak wanita berdiri tapi dengan apa? Dengan dekat ya, hati ke hati. Dan kalau bisa setiap tali muhala ini taskilnya sudah jumlah minimal 3 hari. Oh, insya Allah kita mau bentuk jumlah keluarga Allah supaya lebih paham taklim ini kita harus keluar.
Kita harus belajar. Dan belajar ini dengan cara hijrah. Gimana kita akan keluar ke rumah sana tetangga? Dibicarakan siapa yang siap? Saya siap. Jalan hari kedua. Saya suami saya 6 kali tembakan. Kalau belum 3 hari kan nggak apa-apa. Suami saya langsung dia keluar pertama kali Mas Surut gitu, 3 hari langsung keluar Mas Surut. Maka udah suami saya dituangin keluarnya. Maka kalau bisa cash, kalau bisa nggak ada cash bagaimana? Jangan ditunda-tunda hari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kemudian ada jemaah sana, ada suaminya ada jemaah, maka itu langsung digabungkan dengan media ya, ataupun jemaah yang ada. Begitu Bapak Allah Subhanahu Wa Taala 3 hari. Kita dari taklim muhalah mingguan. Dan taklim muhalah mingguan dimusyawarahkan di muhalah. Ya. Kemudian iklannya ini hari Allah Subhanahu Wa Taala seminggu sebelum taklim itu terjadi. Dalam 2,5 jam diiklankan. Jadi suaminya buat 2,5 jam, ini buat iklan untuk minggu depan atau hari Sabtu besok, hari Minggu besok ada taklim di rumah Bapak Fulan. Maka suaminya bilang sama istrinya, tidak ada makan-makan dalam taklim. Singkat aja datang, buat 3 tadi hari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kedua. Tiba kemudian taklim, kemudian muzakarah dan tafsir, kemudian pulang. Sebelum zuhur pulang. Tidak bawa anak hari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pembicaraan jodoh menjodohkan. Anak kita nih kayaknya umurnya sebaya nih, boleh kita jodohin. Kelihatannya cakep dilihat gitu. Iya katanya. Bapaknya juga amalnya kok. Nggak ada yang sedang menjodoh-jodohkan, nggak bicarakan pelihara pekerjaan, suami, nggak bicarakan anak, nggak bicara apa-apa, bicara kebesaran Allah. Dan diperlukan wanita yang tawajuh, yang bisa membuat suasana tidak seperti itu. Ya. Ada yang mau dagangan gitu ya, mumpung dikumpul ibu-ibu, bu, ini ada jilbab. Udah Pak, jilbab ya, besoknya nanti apa sajadah, besoknya lagi panci, besoknya lagi hari Allah Subhanahu Wa Taala gelas. Maka diperlukan wanita yang tawajuh untuk bisa dengan hikmah. Bu, masya Allah, di taklim kita mau mendagangkan satu saja, bagaimana iman dan amal. Itu saja dagangan yang di sini, yang laku nanti di akhirat. Begitu kurang lebih hari ini. Maka dengan hikmah, ya, dengan ketawajuan dia, maka ibu tadi nggak tersinggung. Besok dia tetap datang, tapi dagangannya nggak dibawa. Begitu ada di Subhanahu Wa Taala. Taklim muhalah mingguan diusahakan harinya 20-25 rumah, sehingga dalam satu muhalah itu ada beberapa taklim muhalah. Caranya bagaimana hari ini tadi? Yang belum ada syarat dikeluarkan sampai terkumpul jumlah yang memenuhi syarat. Bersedia insyaallah Pak ya? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala taklim, kemudian jur masfurat. Yang terakhir Pak ya. Jur masfurat. Jur masfurat dibuat 2 kali dalam 1 tahun. Jur masfurat merupakan puncak dari usaha pengorbanan kerja wanita. Jur masfurat hari bukan kumpul-kumpul tahunan wanita-wanita kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jur masfurat adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala sudah disiapkan untuk mengeluarkan jamaah cash 40 hari negeri jauh atau 2 bulan negeri jauh. Kalau enggak ya IPB, kalau enggak ya dalam negeri, kalau enggak ya 15 hari. Artinya apa? Hari Allah Subhanahu Wa Taala dari upaya taklim harian, kemudian taklim muhalah mingguan hari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari Allah Subhanahu Wa Taala terkumpul orang-orang yang sudah 40 hari, yang mau 40 hari, yang 15 hari hari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah ini disiapkan untuk hadir di jur. Kemudian hari Allah Subhanahu Wa Taala kalau perlu dia sudah bawa tasnya berangkat langsung dari jur siap bayar hidayah. Sekarang kita kumpul tapi tidak ada jamaah, langsung baru ditaskil pada saat itu. Tidak demikian, hanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita ini bagaimana dalam jur masfurat adalah jur yang mengeluarkan rombongan cash. Jadi artinya selama 6 bulan ini sudah diusahakan, sudah dipersiapkan jemaah-jemaah yang akan keluar 40 hari IPB negeri jauh, yang orang yang sudah mensyariat tertentu, maka disiapkan sehingga pada saat itu hari Allah Subhanahu tinggal dimusyawarahkan dia berangkat. Dan hari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak ada niat berangkat itu tidak harus hadir. Cuma 3 hari nggak usah hadir. Orang yang belum keluar ini hadir. Memang ini harus yang terutama orang yang mau hadir sesuai dengan syarat. Dan berkumpulnya tidak banyak-banyak ya. 20 orang, 20 pasang, 25 pasang. Bukan istrinya saja tapi suaminya juga harus hadir.
sepasang hari ini hadir di situ hari ini. Dan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala dibuat programnya seperti apa? Dimusyawarahkan di markas. Kemudian hari ini Allah Subhanahu Wa Taala pertama programnya taklim sebentar saja, 15 menit, paling lama 20 atau ya mentok-mentok setengah jam. Taklim ini bukan taklim buat ibu-ibu saja, bapak-bapaknya jangan di luar itu kemudian ngopi-ngopi ya, biasanya gitu Pak. Ibu-ibu udah taklim belum? Udah insya Allah. Dalam taklim, tawajuh, bapak-bapaknya cekak sedikit kan. Maka ini harus nyambung nih, majelis dalam sama di luar nih kalau ya gimana Pak ya? Kita kadang pisang goreng bobok, pisang goreng keluarin, ibunya lagi taklim, pisang goreng keluar, padahal nggak ada makanan. Maka bagaimana ya, bapaknya taklim juga, bapaknya taklim 15 menit, 10 menit sebelum bayar, bapaknya taklim, ibunya taklim. Dan ada istiqbal, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala istiqbal ini sudah siap kerangka jamaah. Datang ibunya masuk, bapaknya di sini di taklim. Bapak, oh ya bapak termasuk jamaah yang akan negeri jauh. Oh ya nih Pak Ahmad misalnya, ini Pak Ahmad jamaah 2. Kalau dia belum masuk jamaah, maka istiqbal ini bapak kan yang udah pengalaman 10 hari Pak, bagaimana 40 hari sudah dimasukkan dalam kerangka. Jadi hari ini ketika duduk dia sudah rapi masuk dalam kerangka jamaah. Sudah taklim baru kemudian bayar dimusyawarahkan di markas. Orang yang bayar hari ini sebenarnya orang yang paham kerja masyurat, yang punya hari ini Subhanahu Wa Taala visi yang jelas tentang kerja dakwah masyurat ini. Tahu pengorbanannya, dan hari ini Subhanahu Wa Taala tahu bagaimana hari ini Subhanahu Wa Taala menceritakan pengorbanan sahabat dan sahabiah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kargo jari. Kalau ada kargo jari dibayangkan oleh mubayinnya ini. Ada jemaah baru pulang dari Amerika, didengarkan kargo jari yang boleh disampaikan juga dalam bayan itu, sehingga membuka wawasan. Oh masya Allah, perlu nih wanita-wanita. Saya dengan suami saya perlu berangkat segera untuk membuka rumah-rumah di Cina, membuka rumah-rumah di Inggris, di Eropa. Bayan hari Allah Subhanahu Wa Taala 1 jam. Kemudian apa hari Allah Subhanahu Wa Taala selepas bayan tasbih. Dalam tasbih, bapaknya tasbih di dalam sudah disiapkan. Yang tasbih 40 hari, yang tasbih 4 bulan, tasbih lebih jauh, tasbih IBB dan seterusnya. Dan sama di sini juga laki-laki bikin tasbih. Sampai kerangka tafakur jamaah ini rapi. Sudah ada hari Allah Subhanahu Wa Taala tafakurnya ini sekian kurang lebih hari ini. Berangkatnya kapan yang sudah ada ancar-ancarnya sampai selesai hari tasbih tuntas, sehingga kertas tafakurnya sudah siap untuk dibuat dalam musyawarah. Kemudian hari Allah Subhanahu Wa Taala setengah jam kurang lebih, tergantung dari prosesnya itu. Selepas itu dikumpulkan lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian disampaikan mudzakarah tentang kerja wanita. Apa kerja wanita yang disampaikan mudzakarah ini? Pertama adalah menyiapkan rumah, yang kedua taklim rumah, dan taklim muhalah masyurat. Sampaikan tertib-tertibnya, sampaikan kepentingannya, fadilahnya. Selepas itu hari Allah Subhanahu Wa Taala mudzakarah 45 menit atau setengah jam, kemudian selesai dan kemudian pulang, tidak ada makan-makan. Bersedia Pak ya? Bersedia Pak ya? Maka hari Allah Subhanahu Wa Taala kita buat semua usul kerja masyurat dengan betul. Maka dengan kuatnya para wanita dalam dakwah, maka akan kuat juga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala satu wilayah. Wilayah itu akan kuat hari ini kalau kerja wanitanya ini kuat, wujud, maka wilayah itu akan bangkit, akan kuat. Satu wilayah menguatkan wilayah yang lainnya dan seterusnya hari ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau wanitanya lemah, maka hari ini Allah Subhanahu Wa Taala laki-laki yang kuat pun akan jadi lemah. Maka kita buat semua tahapan-tahapan itu. Bersedia insyaallah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya? Ya, saya tinggal amal saja Pak ya. Semoga Allah Subhanahu memberikan kepahaman kita semua ya. Semoga kita semua diberikan istiqomahan Pak ya. Minta istiqomah ya. Berdakwah bukan dengan target, bukan dengan kencang, tapi dengan kelembutan ya. Ini terakhir Pak, dengan kelembutan, dengan keromantisan hari ini. Kalau hari ini sebenarnya orang Yahudi hadiahkan kepada istrinya ini bunga, tapi kalau ahbab dia nggak bawa bunga, jadikan dirinya bunga bagi istrinya. Jangan pulang-pulang bunga apaan, bawa apa gitu ya. Pulang-pulang bawa cucian, pulang-pulang bawa hadiah Pak. Jadikan bunga, ya. Jadikan geraknya tuh indah, ya. Sabar, diem ya. Sayyidina Umar dan Bu, hari ini ada sahabat nih, mau ngadukan kepada Umar, saya mau cerai aja, dia justru marah-marah terus di rumah.
datang ke Amirul Mukminin, begitu mau ngetuk di rumahnya Umar lagi dimarahin sama istrinya. Waduh nggak jadi deh, Amirul Mukminin dimarahin, saya pergi.